Kemana ini teman ngopi? Halo, Halo. Nggak gitar. nggak gitar, udah lama nggak gitar. Tapi kemarin ini Kirain juga udah nggak lupa. gitar, cuman tang ting tong terus langsung udah aja. Lagi pikir-pikir saya apa ya ngegitar seru Ini juga kali ya. gimana nih? Kenapa? Obrolannya seputar Ah, itu ya. Waduh, dikuncir bakso oh, emang ini tujuannya sih kelihatan barusan. potongannya ini memang tujuannya Oh iya, kunciran. tujuan Heeh. itu teh yang kayak apa Viking ya Viking. Hmm. Tapi sebenarnya bukan kunciran sih, tapi kayak pangan sebenarnya mah. Dikepang kayak awewe, jika awewe Heeh. Ntar gitu pangan. jangan-jangan itu teh yang botak sebelah kayak Wong Fei Hung gitu. Oke, itu namanya. Eh, Ini kayaknya pokok pembicaraan yang belum umum kali ya. Iya, Pokok pembicaraan. lumayan yang saya bilang kemarin itu kosakata baru. Kan kayak kemarin ini juga Mm-mm. apa lagi bicara new normal. New normal kan Mm-mm. kosakata baru new normal tuh. Iya, iya, iya. Terus mulai dicoba di Indonesiain kelaziman baru gitu ya. Tapi Maksa jadinya. iya, waktu saya bikin podcast pertama tentang kelaziman baru itu yang ngedengarnya teh panteng aja cuman satu doang. Baru udah mulai di media rame, baru mulai naik tuh yang denger soal Iya, iya kelaziman betul. baru. Iya, soalnya kan Benar. sesuatu yang baru ya. Nah, ngomong-ngomong soal sesuatu yang baru, pernah tahu nggak kalau kan kita Nah, hari ini acara tuh kan namanya ngobrol lopi, ngobrol sambil ngopi. iya, iya betul. Kalau bahasa Sunda ngopi itu tahu nggak artinya? Sebenarnya luas sekali. Masa sih apaan tuh? Apaan Hah? tuh? Apa? Kalau bahasa Sunda itu ngopi itu ya nggak harus pakai kopi. Jadi, Misalnya nih, sekarang saya endorse martabak sendiri. sok atuh. Dengan saya gigit gini itu udah disebutnya ngopi. Oh gitu. Ngopi Oh apa? baru tahu. Sok atau eta mangga pisang gorengnya di kopi ya gitu. Jadi Oh ngopi gitu. itu kalau buat bahasa Sunda tuh kayaknya ngemil kayaknya gitu ya. Saya gigit Oh, dulu nih. oh, 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 oh. Ini martabak tipis kering, crunchy. Martabak tipis kering ya. Wah cocok tuh istri saya tuh. Ya, Dia udah ya, bergabung. yang kayak crepes gitu Iya, di desainnya. crepes, crepes. Nah, Mm, mm, mm. jadi kalau bahasa Sunda tuh menariknya tuh itu. Ah, 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 ah. Ngopi itu cik eta geura atuh lah cireng ka dieu di kopi heula. Ngopi Ah, itu ngopi cireng gitu. Jadi itu ya, juga gitu. alasannya Ngopi saya cireng. hari ini gelas saya tidak berisi kopi, isinya Nutrisari. Wah, Nutrisari nggak bayar gua nih. Eh, Soalnya lagi panas Kadang banget. saya pikir ya kalau misalnya kita nanti ada acara kayak begini lagi mah, kuduna aya musik nanya. Jadi Mm-mm, semua yang mau ngikut acara ngobrolnya kita itu ya, mm-mm, itu mesti diminta untuk menyediakan minuman sendiri-sendiri gitu di depan gadgetnya. Ada mm-mm. ada gorengan kayak ada apa pokoknya ngopi aja pokoknya begitu judulnya. Ritual ya, Terus ritual. ada musiknya. Jadi rasa apa? Rasa Rasa ngumpul di kafe ya. kafe. Ya, rasa kafe. Virtual Gitu. kafe ya. Virtual cafe, benar-benar. Benar. Ini ajang begini malah kita jadi ajang ketemu banyak orang ya sebetulnya mah ya. Bener, bener banget. Ajang ketemu banyak orang. Tadinya mah kalau misalnya nggak ada kayak gini-gini mah kita mana ada mau cerita
sempet ketemu aja udah puji Tuhan banget ya. Kalau sekarang begini mah. Tapi ngomong-ngomong di Bandung sekarang PSBB udah dibuka belum ya? Kalau Bandung 12 Juni ya, kan kemarin diperpanjang lagi. Jadi 12 Juni baru perpanjang, gitu. 2 hari lagi masih ada PSBB lagi. Tapi tadi dan 3 hari yang lalu gue ke Bandung juga udah cukup, udah aktivitasnya udah kayaknya udah hampir balik lagi. Normal ya? Iya. Udah kayak old normal. Ini sebetulnya baru pulang. Sebetulnya yang mengkhawatirkan itu adalah banyak orang nggak care sih sebenarnya. Jadi nggak care soal protokol kesehatan. Iya. Makanya seperti istri gua di Cungkuo tuh selalu mengkhawatirkan itu. Iya, elunya tertib, tapi waktu lu keluar orang-orang tertib nggak? Betul. That's why kan yang kemarin diobrolin sama Pendeta Fani kan gimana meningkatkan imun tubuh. Gua lebih setuju itu. Betul. Gue lebih setuju itu. Iya, karena kalau kita ngejaga pakai APD, pakai apalah, pakai face shield gitu ya, udah kayak topeng monyet. udah kayak main wayang patehi gitu kan. Tapi kan virus itu kan kecil, kita nggak tahu. Ya sebenarnya ya seperti yang saya bicarakan sama Pendeta Fani kemarin, problemnya dengan SARS-19 ini adalah SARS-19 ini adalah virus SARS yang terlemah tapi yang tercerdas dari semua virus SARS yang pernah ada. Jadi kita lihat aja laporan di media sosial misalnya begitu, bagaimana mereka itu bermutasi. Jadi kita lihat juga penderitanya kan dari PDP, terus ada sekarang OTG sekarang malah orang tanpa gejala. Jadi ini bermutasi terus. Jadi saya pikir-pikir mengharapkan pertolongan pemerintah, menunggu sampai momen di mana para ilmuwan menemukan vaksin untuk mengobati COVID-19, saya rasa sih udah terlalu terlambat. Terlalu terlambat buat kita. Kenapa nggak jaga kesehatan aja dari awal? Udah itu aja yang kita mesti kerjain. Itu sih. Menarik yang seperti itu kan, yang seperti menteri kita tuh Pak Mahfud bilang itu kan. Sempat dengar nggak beritanya tuh yang langsung dibully abis-abis? Ya katanya COVID-19 itu is like your wife. Dia pernah sempat baca nggak? Nggak. Coba tolong. COVID-19 itu katanya seperti istri. Lu mencoba kontrol, lu mencoba mengatur dia supaya sesuai keinginan lu, tapi lu nggak bisa dan akhirnya lu belajar hidup sama dia. Dia bilang gitu. Iya. Itu gila juga, maksudnya analoginya kok bisa kepikir sampai ke sana. Iya. Sebenarnya waktu Pak Jokowi juga melontarkan masalah bersahabat dengan COVID-19 kan banyak yang bully juga sebetulnya. Iya. Tapi saya pikir ya ini kebiasaan kita nih, media sosial ini jeleknya di situ. Media sosial itu ya seperti kita kan bahas mengenai hyper. Iya. Ya justru itu yang kaitannya ke topik kita hari ini sih, hyper reality. Betul, hyper reality. Nah saya pikirin media sosial ini apa ya? Gimana ya kita ngomongnya? Saya takut juga keluar kalimat yang kurang pantas ya. Tapi menurut saya banyak pengguna media sosial itu sebetulnya nggak semua, tapi ada orang-orang yang mengembangkan sikap pengecut ya melalui media sosial. Kenapa saya bilang begitu? Karena di media sosial itu kita bisa membuli orang tanpa ketahuan jati diri aslinya. Kita bisa ngomong apa aja semau kita tanpa harus takut bertanggung jawab begitu. Jadi ngomong apa aja. Kadang-kadang saya kalau baca komentar orang ya, maksudnya ada tokoh agama atau ada tokoh politik atau ada tokoh sosial yang ngomong sesuatu, waktu saya baca begitu. Lalu kemudian nanti nggak lama saya baca komentar netizen di bawah, aduh saya pikir nih kok kadang-kadang main maki aja, main kritik gitu, tetapi nggak ketemu esensinya begitu. Kayak Pak Jokowi ngomong mengenai masalah bersahabat dengan COVID-19, kritikannya macam-macam. Padahal coba yuk dipikir baik-baik, ini kalimat ini kenapa muncul? Lalu kemudian kondisi bersahabat dengan COVID-19 itu sebetulnya maksudnya apa? Apakah ini adalah kondisi yang, apakah
disadari gak kalau statement ini keluar sebagai sebuah bentuk ungkapan yang menunjukkan bahwa sebetulnya we don't have any other option begitu, kecuali memang untuk coba get along dengan COVID-19, memang hidup bersama-sama dengan COVID-19 mau nggak mau, gitu, karena memang nggak ada obat, mau ngomong apa, disuruh PSBB nggak mau, ya kan, disuruh tertib nggak mau di rumah, disuruh tertib nggak mau, ya kan, duit nggak punya, ya kan, keluar, maunya keluar mulu, pas begitu disuruh bersahabat dengan COVID-19 marah-marah, gitu. Ya jangan salahin orang yang ngomong karena konsekuensi logis ketidaktaatan kita, kan gitu. Betul. Iya, ini saya menariknya tuh gini kan, beberapa kira-kira 1 minggu terakhir lah saya dapat beberapa artikel, saya juga udah sempat forward kan, ada artikel yang ngomong soal new normal itu matinya hyper reality, karena katanya kita beli kopi di Starbucks, aduh jadi nyebut merek. Ya tapi lah nggak apa-apa lah, itu mereknya internasional. Iya. Beli kopi harga 1 cangkir bisa sampai 45.000, 50.000. Sebetulnya kopinya tuh harganya 7.000. Yang selebihnya itu yang hyper reality-nya itu. Nah sementara sekarang semua hal yang bisa kita pamerin tuh hilang. Yang disebut hyper reality itu yang mungkin kita hilang jati diri, jadi kerjaannya mamer-mamerin. Sekarang tuh hilang, mau pamer ke siapa gitu. Itu yang menarik sih kalau menurut saya. Sekarang kan seolah-olah kita balik lagi mikirin kebutuhan primer seperti yang kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya kan. Kan Ko Jim juga bilang, yang penting lu nyiapin makanan buat keluarga, that's enough. Itu dulu pokoknya dulu, itu dulu. Iya, betul. Itu yang menariknya. Tapi sebenarnya seberapa, ya menurut pengamatan pengamatan Ko Jim aja, kita sebetulnya udah seberapa parah sih itu si hyper reality itu? Kalau saya ngeliat sih sebetulnya dibilang mati new normal adalah matinya hyper reality, bisa iya bisa enggak sih, bro. Bisa iya bisa enggak. Kenapa? Karena begini, kalau kita baca artikel yang banyak disebarkan di media sosial begitu mengenai hyper reality, si penulis itu kemudian kan mengambil beberapa contoh, misalnya kehidupan bermedia sosial begitu ya. Kehidupan bermedia sosial, bagaimana seseorang bisa mengecam, menghina, mengkritisi, membuli di media sosial tanpa harus takut konsekuensi logisnya. Lalu kemudian ya banyak tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan di dalam dan melalui media sosial, misalnya contoh seperti itu. Tapi intinya yang dia mau ngomong sebetulnya adalah bagaimana seseorang itu bisa berubah di dunia digital, bisa sama sekali berbeda antara dia dengan kehidupan sehari-harinya. Artinya begini, dia sehari-harinya manis, tapi pas begitu masuk ke dunia media sosial, ke dunia gadget begitu, dia tiba-tiba jadi orang yang sangat-sangat judes misalnya begitu. Jadi ada semacam apa ya, kepribadian ganda antara kehidupan sehari-hari, kehidupan yang ininya begitu. Nah menurut saya, dilihat dari sisi itunya, sebetulnya new normal mungkin malah memperparah ya. Begitu. Iya. Malah memperparah ya. Kenapa? Karena si jati diri kita yang lebih banyak keluar, malah yang digital itu jadinya ya. Betul. Dan kan kita memang akhirnya nggak berinteraksi dengan siapa-siapa kecuali dengan dunia digital, berinteraksi di dalam dunia digital itu. Kita bisa browsing apa aja, kita bisa baca apa aja, kita bisa nonton apa aja, kita bisa melakukan apa aja di dunia digital itu, begitu. Nah, jadi di satu sisi memang kehadiran new normal mengakibatkan sesuatu pada hyper reality, tetapi di sisi yang lain mungkin malah menambah men-trigger ya, kisruh. Iya, menambah kisruh masalah begitu sebetulnya. Nah, buat saya sih sebetulnya gimana? Enggak, ini yang saya khawatirin dari kalau kemarin ini kan sempat ikut seminar ya, yang saya khawatirin di generasi sekarang. Gimana? Generasi kan kita termasuknya Gen X ya. Kalau dibagi-bagi kalau kita tuh Gen X kan, ya kita.
Kita generation X kan sebenarnya. Kan di atas X, kita, orang tua kita tuh disebutnya baby boomer. Kalau kita generasi iya, kita X, terus betul, kan ada betul, Y, kita ada X. Z kan, yang sekarang yang anak-anak Ya, kita, 30-an sekarang. anak-anak kita sekarang kan berarti Z kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. waktu itu pernah ada Pernah ada Alpha seminar. sekarang. Oh ya, yang alpha tuh yang sekarang bayi kali, yang sekarang Usia. balita. Enggak, yang Joshua sekarang 7 tahun itu masuk kategorinya alpha dia. Oh, yang sekarang 7 tahun udah masuknya alpha ya? Udah masuk alpha. Nggak, yang khawatirnya tuh yang generation Z. Yang generation, sebetulnya nggak, masing-masing zaman kan memang punya hambatan-hambatan. Tapi si Z ini, itu punya kelemahan terhadap komunikasi verbal. Karena dia udah terlahir dengan texting dan segala macam. Sekarang kan kayak PSBB, anak-anak gua mungkin bilang boring. Tapi kerjaannya juga banyak berinteraksinya sama orang-orang dengan cara texting gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya ini buat saya yang menjadi masalah dengan hyper reality. Hyper reality sebetulnya saya juga kurang setuju dengan istilah hyper reality ya. Kenapa saya kurang setuju? Karena maksudnya khususnya di dunia ya. Bukan di dunia digital saya mendapati sebetulnya mungkin istilah hyper reality ini juga kurang tepat. Karena hyper reality means there is reality and we go beyond it gitu loh. Jadi ada sesuatu yang above. Ya kan? Tetapi sebetulnya realitas anak zaman sekarang mungkin bukannya hyper reality, tetapi malah sebetulnya mungkin no reality at all. Kenapa kok anak-anak generasi Z dan generasi Alpha gampang banget boring padahal nggak ngapa-ngapain? Iya. Betul nggak? Betul. Karena saya lihat, perhatikan dunia mereka adalah dunia digital yang sekali swift berubah. Iya, betul banget. Kalau ya kita kan ngerasain kan, waktu misalnya tiba-tiba ada PLN mati, terus mati lampu buat kita biasa aja, karena kita ngerasain lagi listrik nggak ada. Waktu internet down, kita mah nggak mati gaya, karena kita pernah hidup di dunia internet yang lambat banget kan. Tapi malah gue pernah hidup di dunia tanpa internet. Iya, tapi sama lah, kan kita lagi dari zaman sebelum dial up kan nggak ada yang namanya internet lah. Iya, itu berarti 200 tahun yang lalu tuh. Kita masa prasejarah berarti. Masa prasejarah kita itu berarti. Nggak, maksudnya ya itu yang cilaka gitu. Generasi sekarang tuh begitu internet ada something wrong sama jaringan internet. Pak, kenapa ya wifi-nya? Nah, yang mana gua tahu. Iya. Ya itu yang tadi, lanjutin yang tadi, bahayanya tuh di situ gitu. Generasi sekarang, begitu mereka internet down, listrik nggak ada, tuh bisa mati gaya, bener. Kayaknya nggak ada sesuatu lagi yang mau dilakukan gitu. Boring tadi itu. Nah terus kalau Ko Jim gimana ngeiniinnya? Kalau yang bilang dia boring gitu, Joshua bilang boring. Biarinin aja. Saya sebenarnya gini, saya ngelihat bahwa sebetulnya apa yang terjadi dengan generasi saat ini adalah konsekuensi logis atau efek domino dari generasi sebelumnya. Saya kebetulan sempat pernah membawakan seminar mengenai generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, generasi Y, generasi Alpha, ya, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Saya membahas mengenai perbedaan-perbedaannya. Kalau saya perhatikan ya sebetulnya, kenapa kita we behave like this, kenapa kita berpikir seperti ini, kenapa kita bertindak seperti ini adalah efek domino atau konsekuensi logis dari generasi sebelumnya. Ya, jadi generasi sebelumnya adalah generasi pekerja keras, begitu ya, karena mereka hidup di zaman ngantri beras, mereka hidup di zaman ngantri minyak, begitu perang, ada perang. Mereka masih baru aja berlalu dari perang, begitu, generasi yang baru aja lewat dari perang. Iya. Buat mereka etos kerja keras, begitu ya, punya integritas di dalam dunia kerja itu penting. Lalu masuk generasi kita.
Generasi kita masih memegang standar nilai itu, masih memegang standar nilai etos kerja, kita harus bekerja keras, begitu ya, punya integritas di dalam dunia kerja. Kita masih pegang dunia yang kayak gitu. Maksudnya kita masih pegang konsep yang kayak gitu. Tapi kita mulai ngerasain tuh transisi antara mesin ketik dengan desktop cembung. Iya. XT, kita masih ngerasain, AT286, AT386. Kita masih ngerasain yang namanya perubahan dari floppy ke disk. Iya. Iya kan? Terus kita ngerasain yang namanya perubahan nonton itu dari beta. Oh, Betamax ke VHS. VHS begitu. Kita masih ngerasain yang kayak gitu tuh. Kita juga masih ngerasain yang namanya nelfon pakai handphone. Pakai koin. Oh, kita masih ya. Terus handphone yang bisa buat nyampak anjing mati, begitu kan? Iya, betul. Kita masih ngerasain yang kayak gitu. Kita pelan-pelan beralih. Nah, cuma ini prosesnya panjang. Iya. Ini panjang. Jadi prosesnya generasi baby boomer adalah proses yang panjang. Masuk ke generasi kita juga kita masih mengalami proses yang panjang, proses perubahan yang cukup panjang. Iya. Oke, tapi durasinya sedikit lebih pendek dibanding dengan generasi baby boomer. Lalu kemudian kita masuk ke generasi Y. Anak-anak kita generasi Y, begitu ya. Adik-adik kita generasi Y. Nah, mereka ngalamin yang namanya laptop atau desktop yang ceper. Iya. Ya. Tapi mereka udah nggak ngalamin DOS. Kita masih DOS ya nggak ngalamin ya, gitu mereka ya. Udah Windows. Mesin tik juga mungkin kayaknya udah sesuatu yang sangat jarang begitu ya, udah pakai mesin. Udah pakai mesin tik listrik. Nah, sebetulnya kan perubahan ini mengakibatkan perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir, perubahan pola ekonomi. Betul. Iya kan? Di dunia kita kerja masih mostly by hand. Di zamannya kita, generasinya kita, mostly by hands. Tapi di generasi Y, sudah mulai mostly by gadget. Iya kan? Iya, betul. Lalu anak-anaknya mereka tentu otomatis jauh lebih advance secara gadget dibanding dengan mereka dan dibanding dengan kita, generasi kita gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, kalau ngomong persentase mungkin di kita gadgetnya 30%, generasi Y udah mulai 70%, di generasi Z udah mulai 90%, generasi Alpha 98%. Iya. Sebetulnya di satu sisi kita mendidik anak kita ke arah sana. Kita mendidik anak-anak kita yang generasi, adik-adik kita yang generasi Y ke arah sana. Sementara yang generasi Y mendidik generasi Z, ya juga ke arah sana begitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak-anak generasi Z seperti sekarang, kita nggak bisa 100% menyalahkan mereka. Mungkin ini adalah konsekuensi logis dari apa yang sudah kita ajarkan atau kita teladankan kepada mereka sih sebetulnya. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi saya pikir, gimana? Iya, jadi saya pikir gimana tadi? Terusin dulu. Nah, ya saya pikir tanggung jawab kita sih. Kita yang harus memikirkan gimana begitu. Iya, kalau saya sih selama ini kalau kayak ngajak ke anak gitu, ngajak ke adik yang umurnya lebih jauh, selalu mikirnya waktu apa yang kamu jangan terlalu sampai depend on something terlalu kuat. Misalnya kayak sekarang kan, kalau anak-anak sekarang kan cita-citanya mau jadi YouTuber tuh. YouTuber tuh tergantungnya sama apa? Sama gadget, sama ini. Berarti kamu udah tergantung sama satu ini. Begitu itu semua diambil dari kamu, terus kamu bisa apa? Atau anggaplah semua tools kamu ada, tapi ada satu yang paling fatal hilang, internet down. Anggaplah ada bom atom internet se-Asia mati semua, terus lu mau ngapain? Artinya kan kita tetap basic life skill tuh harus punya. Betul. Kalau enggak terus mau hidup pakai apa gitu? Kalau kamu udah hidupnya tergantung sama dunia digital, jadi belajarlah untuk tidak bergantung pada something terlalu kuat, tapi bergantungnya sebetulnya harus kepada diri sendiri dan Tuhan lah. Betul. Sebenarnya menjawab pertanyaan kamu tadi ya mengenai kalau si Joshua gimana tuh gitu ya. Kalau saya gimana ngedidik si Joshua
Ayo kita coba lebih rapi sedikit. Istri kita tuh di sini. Gitu. Jadi gimana ngedidik si Joshua? Saya ngeliat gini, sebenarnya problem kita lebih holistik. Problem kita lebih holistik, lebih filosofis, dan penyelesaiannya nggak bisa semata-mata pada gadgetnya. Kalau kita ngomong mengenai gadget, misalnya gitu ya, kalau kita ngomong mengenai gadget, unavoidable. Iya. Betul seperti yang kamu pikirkan. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi kekacauan, chaos besar, sehingga kemudian segala sesuatunya tiba-tiba kacau. Oke, ada bom internet misalnya begitu, anggap begitu. Nah, tentu mereka akan mati gaya, mereka akan kehilangan kemampuan survive kalau mereka nggak belajar kalau mereka terus-menerus bergantung pada dunia internet. Tetapi masalahnya nih sekarang, kalau nggak terjadi apa-apa, maksudnya semua berjalan dengan sangat baik begitu. Kalau anak kita kemudian, iya, maksudnya anak kita kan akhirnya survive-nya di dalam bagaimana mereka survive, bagaimana mereka maju di tengah-tengah dunia digital adalah dengan menguasai teknologi digital sebetulnya kan. Betul. Ingin anak-anak kita memenuhi standar kompetensi untuk bisa bertahan hidup, tetapi di sisi yang lain kita ngerti bahwa ada problem kalau anak-anak kita terlalu bergantung pada hal-hal digital seperti ini. Nah, jadi saya ngelihat sebetulnya ada hal yang lebih esensial sih untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, saya ngelihat gini, orang-orang yang disebut generasi sekarang yang disebut generasi yang hyper reality sebetulnya adalah generasi, menurut saya generasi yang sometimes not in touch with reality. Gitu. Contoh misalnya, waktu orang main game online, game yang fighting, pukul sana pukul sini, dang gitu ya. Dia kan sangat fokus ke sana, adrenalinnya mungkin terpicu, endorfinnya meledak begitu, membuat dia terbius dan kecanduan, ya kan? Dia tersugesti masuk ke dalam alam game ini, gitu sih, seluruh keberadaannya masuk dalam game ini, sehingga kemudian sulit bagi dia untuk membedakan, untuk saat itu sulit bagi dia untuk membedakan mana realitas, mana yang digital. Oke. Nah, pada waktu dia main begitu, pertanyaannya realitasnya adalah gini nih. Permasalahannya adalah realitasnya gini. Kalau lu fight betulan di jalan, lalu kemudian lu kepukul, keluar darah, darahnya itu real. Itu darah lu. Dan kalau lu ketusuk, zok, didodet, cacak, jantung dikorek keluar, itu nyawa nggak ada 3. Kalau game online nyawa 3. Mati lagi, mati 1 muncul lagi. Ya. Gitu kan? Mati pakai perban aja sedikit gitu. Langsung sembuh lagi gitu. Iya, terus kalau nggak jalan tuh ada obat. Ada obat. Berubah lagi. Aduh, dalam kehidupan nyata nggak begitu. Gitu loh. Tapi masalahnya ketika main game begitu, otak kita kemudian berpikir, oh iya, kita sulit di sini, jadi sulit membedakan mana realitas, mana yang enggak. Lalu kemudian terjadi kebingungan ketika kita terjun ke tengah masyarakat, kita berhadapan dengan realitas kehidupan yang sebetulnya, ada kebingungan di sini jadinya. Gitu loh. Ada kebingungan ini. Gimana gitu kita menghadapi realitas itu? Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mengajak anak-anak saya untuk bersentuhan dengan realitas yang sesungguhnya. Gitu. Saya mengajak mereka untuk bersentuhan dengan realitas. Gimana caranya? Dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik mereka. Gitu. Saya ajak mereka latihan karate, saya ajak mereka bercocok tanam, begitu ya. Saya bahas apapun yang mereka mainin di dunia internet, saya bahas begitu. Saya nggak larang, karena saya tahu itu dunia mereka, saya nggak larang. Tapi masalahnya saya akan ajak mereka ngobrol, saya akan ajak mereka ngelihat bahwa sebetulnya mungkin nggak begitu gitu loh. Nah,
Jadi saya berusaha untuk menolong mereka tuh get in touch with more realities, dengan lebih banyak kenyataan-kenyataan hidup. Dan saya lihat secara filosofis ini adalah konsekuensi logis juga. Konsekuensi logis generasi posmo. Saya ngelihatnya begitu. Ya. Iya, posmo menariknya di arsitektur juga ada postmodernism. Iya, iya. Wah, kalau saya lihat postmodernism di dalam dunia arsitektur lebih banyak ditandai dengan penggabungan dua unsur yang berbeda. Ya, jadi betul ya. Ya, yang sering dijadiin contoh tuh kalau kita di postmodern arsitektur tuh itu biasanya gereja malah yang suka dijadiin contoh. Di luarnya gotik, dalamnya mah ruko. Iya. Atau dalamnya ruko, luarnya ruko, dalamnya Bizantium. Iya, betul. Tapi itu sebetulnya dinavasi oleh filosofi posmo. Iya. Posmo berusaha untuk menggabungkan dua komponen yang totally different, menjadikannya sebagai satu kesatuan. Buat saya itu seni, it's okay lah. Iya. Tapi yang lebih berbahaya adalah pemahaman postmodernism tentang hal-hal yang bersifat supranatural dan metanarasi. Jadi generasi posmo ini ngomongnya tidak ada kebenaran mutlak. Iya, selalu kebenaran tuh relatif ya. Tergantung kebenaran siapa yang relatif. Iya, betul. Tergantung siapa yang ngomong. Nah, sekarang permasalahannya, kalau si A ngomong A dan si B ngomong B, yang sebetulnya keduanya memang mungkin bertentangan satu dengan yang lain, kalau generasi kita kan memaksa diri untuk kemudian mengkaji keduanya, untuk menemukan mana yang benar. Karena kalau satu benar, nggak mungkin yang satu lagi benar juga. Kalau dunia kita kan begitu. Yang satu benar, yang lain nggak mungkin benar. Gua benar, lu mesti salah. Lu salah, lu benar, gua mesti salah. Kan begitu. Kalau sekarang jadi, beda lagi. Lu benar karena base-nya lu begini. Lu benar karena base-nya lu ini. Betul. Nah, jadi akhirnya kebenaran subjektif, tergantung subjek yang ngomong, dan karena kebenaran tergantung subjek-subjek yang berbeda, kebenaran jadi sangat relatif. Iya, betul. Nah, sebentar itu ya. Iya. Sebentar. Iya. Iya, jadi menariknya seperti itu sih, kita namanya yang mau dibahas hari ini tuh soal hyperreality. Mungkin ada yang udah sempat dengar atau baca tentang hyperreality dan mau komen, silahkan ya, komen di bawah ya. Karena hari ini kita mau bicaranya ke arah sana. Hyperreality dibilang oleh beberapa artikel itu mati, tetapi di sisi lain, kalau dia mati, terus gimana? Hyperreality mati, dan justru kalau sekarang tuh tantangan. Nggak apa-apa. Minta maaf, teman. Nyantai. Ini tadi yang datang itu dari perusahaan asuransi. Jadi memberikan kepada saya pembaharuan asuransi. Saya terus berusaha untuk update asuransi saya karena situasi saat ini nggak ada jaminan buat kesehatan sih, sebetulnya itu problemnya. Kita udah berusaha untuk jaga kesehatan, tapi nggak ada jaminan kita nggak akan tertular COVID-19. Nah, saya ingin memastikan bahwa kalau saya kenapa-napa, keluarga saya nggak keteteran, dan saya nggak harus menghabiskan aset. Karena asetnya udah tinggal segitu-segitunya, kalau tiba-tiba kena COVID terus kemudian harus bayar biaya berobat lagi, aduh. Iya. Nggak deh. Tadi sampai mana, bro? Silakan terusin. Iya. Tadi saya bicara jadi tantangan kita sekarang itu karena COVID-19, new normal. New normal itu dibilang kita matinya hyperreality kalau kata si beberapa artikel ini. Tapi sebenarnya yang jadi tantangan itu bagaimana kita jadi diri sendiri itu loh. Jadi diri sendiri, menggali lagi akar kita seperti apa, dan potensi kita, memaksimalkan potensi kita seperti apa, sehingga yang sempat Ko Jim sempat bilang di konten YouTube yang mana tuh, kita menjadi pribadi yang ready gitu, mau new normal, mau apa, gue udah siap nih, perbaharui diri sendiri, mengenal diri sendiri lebih baik lagi, karena tadinya kita ketutup sama si hyperreality itu. Iya, itu betul. Oh ya, kembali sih ke masalah yang tadi sempat terputus, minta maaf ya teman-teman ya.
Buat saya gini, karena kita punya kebiasaan menganggap relatif sebuah kebenaran secara konseptual, maka ketika kita bersentuhan dengan realitas, mood cara berpikir yang begini akhirnya berdampak pada kehidupan kita. Gua kadang-kadang sekarang terjebak sama pemikiran kayak begitu loh. Gua kadang-kadang gua pribadi juga suka terjebak seperti itu. Karena waktu orang ngomong gini, gua tuh terbiasa, oh iya, dia benar juga sih dia ngomong ini, tapi itu karena dia berpijak di dasar itu. Jadi gue mah selalu gue mencoba cari beyond, tapi dalam rangka tidak ngejudge soal benar salah. Tapi kalau kebenaran yang absolut ya nggak boleh dilawan, bos. Iya, saya juga sebenarnya begini, kita sebetulnya hidup di tengah masyarakat pluralis yang mengharuskan kita untuk saling menghormati, menghormati perbedaan. Tetapi memang kalau buat saya, inklusivisme tidak berarti matinya realitas, tidak berarti kebenaran menjadi relatif. Buat saya inklusivisme lebih berarti bahwa saya memegang kebenaran saya dengan teguh, saya menghormati hak Anda untuk memegang kebenaran Anda dengan teguh. Tetapi antara saya dengan Anda nggak mungkin. Makanya keluar jargon yang pernah Kojim pernah kasih tahu ke saya. Ya udahlah, kita teman lah, kita sepakat aja yuk, kita sepakat untuk tidak sepakat. Iya, betul. Mantap banget. Betul. Itu yang memang yang saya hidupi begitu. Maksudnya gini, lu udah tahu, gue keyakinannya begini, gue juga tahu lu keyakinannya begitu. Kita nggak ada kepentingannya ngobrol ya, nggak ngobrolin. Tapi pas begitu kita terpaksa harus ngobrol mengenai keyakinan kita masing-masing, yuk kita ngobrol yuk, gitu loh. Seberapa jauh? Apakah kita bicara di dalam terminologi yang sama? Apakah kita menggunakan cara berpikir atau metodologi berpikir yang sama? Kalau keduanya terminologinya udah sama, metodologi berpikirnya udah sama, ayo kita ngobrol, gitu loh. Kita ngobrol dengan iklim yang lebih ilmiah, iklim yang lebih akademis. Dan setelah itu, kalau memang itu yang bisa kita lakukan, dan ternyata kita tetap berbeda, ya udah gitu loh. Ya udahlah gitu. Berbeda bukan berarti kita bukan berarti kita jadi musuh kan gitu. Berbeda. Betul. Nah, cuma memang beda dengan orang posmo. Orang posmo kemudian karena ini menerima ini sebagai kebenaran, ya udah saya menghormati itu. Jadi kemudian jadi blur. Kebenaran apa yang kamu pegang sebetulnya? Iya, kadang-kadang jadi liar malah kalau orang posmo ya. Kalau saya enggak. Kalau saya menghormati perbedaan ini, saya menghormati kamu berbeda dari saya menghormati bahwa kamu tidak memiliki keyakinan yang sama dengan saya, tapi saya tahu keyakinan yang saya pegang. Iya. Gitu loh. Jadi saya tidak menganggap kebenaranmu kebenaran. Cuma saya menghormati hakmu untuk memegang apa yang kamu anggap kebenaran. Kan begitu sebetulnya. Betul. Dalam kerangka toleransi itu harusnya begitu gitu ya. Betul. Ya kita nggak memaksakan kebenaran kita, dan dia juga nggak harus memaksakan kebenaran dia. Gitu sih kalau menurut saya. Nah buat saya ini sebetulnya core yang harusnya kita pegang di tengah-tengah kondisi ini untuk menghindarkan kita dari kondisi yang namanya hyper reality. Pertama-tama secara spiritual, secara filosofis, kita harus memahami diri kita, memahami kebenaran kita, apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Kita harus mungkin kembali mengguratkan. Kita mungkin harus kembali menuangkan apa yang menjadi keyakinan kita. Berani untuk membenturkan diri dengan perbedaan, berani untuk membenturkan diri dengan apa yang dulu kita anggap tabu, berani untuk membenturkan diri dengan apa yang dulu kita anggap sesat, hanya untuk mengkaji kebenaran kita, begitu loh. Nah kalau kita udah menemukan apa yang menjadi kebenaran kita, pegang itu baik-baik, gitu ya. Dan di saat yang bersamaan kita juga mengkaji diri sendiri secara emosional, secara psikologis. Saya orang seperti apa, gitu. Lalu kemudian kita melihat apakah kita mengembangkan diri kita
secara maksimal di dalam segala aspeknya? Apakah kita menjadi diri kita yang seharusnya menjadi? Saya yakin kalau dua hal ini dilakukan secara simultan, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Kita akan menjadi pribadi yang solid. Gitu. Nah, dari situ baru kita bergerak ke arah yang lain gitu. Kita baru bisa ngelihat sebetulnya gadget itu dengan segala kecanggihannya, IG, YouTube, Facebook, kita akan melihat bahwa itu tidak lebih daripada tools. Iya. They are not who we are. They are our tools. They are not the end. Mereka bukan the ultimate purpose. They are tools to achieve the ultimate purpose. Itu sih kalau saya ngelihatnya. Mestinya kan ke situ. Iya. Justru si teknologi ini justru kita tunggangin, kita kendarain gitu. Betul, betul. Untuk ngedrive kita menuju tujuan kita, menuju purpose kita gitu ya. Ini ngomong-ngomong ya, dari tadi yang diomongin sama Ko Jim teh ya, cocok banget sama tulisan di kaos gua. Padahal nggak janjian. Nih kaos tulisannya apa tulisannya? Be brave to make a change. Jadi harus berani dulu. Betul, betul, betul. Saya selalu ingat apa yang koko saya katakan ya. Koko saya almarhum. Iya. Dia ngomong begini. Terus koko saya almarhum sih terkenal sih. Udah lama dia meninggal, usia 32 dia meninggal. Jadi masih sangat muda. Lagi dia berada di puncak karirnya, dia meninggal dunia gitu karena masalah dengan otaknya gitu ya. Koko Bruce Lee. Bruce Lee pernah bilang begini, a copycat won't change the world. Copycat, niru. Copycat gitu. Won't change the world. Tukang tiru itu nggak akan pernah mengubah dunia. Gitu. Orang yang mau mengubah dunia adalah orang yang menemukan dirinya, menemukan kesejatiannya, dan berani untuk menghadirkan diri apa adanya, gitu loh. Tapi, iya memang konsep tentang diri apa adanya ini tidak berarti kondisi diri yang terbatas ya. Nah kayak gitu. Diri apa adanya, yang dimaksud dengan diri apa adanya adalah kondisi diri yang sudah dimaksimalkan. Gitu. Kondisi diri yang sudah dimaksimalkan. Iya. Ya jadi kalau kata si Koko Bruce Lee tadi yang kalau niru nggak maju-maju, menurut gue juga ya gue juga setuju soal itu. Soalnya walaupun ya ada satu kenyataan menarik bahwa makin kesini originalitas tuh sebetulnya nggak ada. Yang ada itu modify. Modify itu nggak copycat gitu. Ya jadi kita waktu dapat sesuatu yang baru, how we modify untuk menciptakan sesuatu yang baru lagi. Nah itu yang namanya inovasi kan ya. Iya. Nah, gue jadi mau mention ini. Tadi sebelum kita live ini, saya tuh baru nerima telepon kurang lebih 43 menit dari satu orang yang saya belum pernah ketemu. Dikenalin. Nah, menariknya si Koko ini nanti kita udah ada rencana mau kopi darat nih, ketemu nanti hari Sabtu. Tapi yang menariknya si Koko ini itu usia udah paruh baya. Kayaknya sih udah di atas kita lah, mungkin 5-6 tahun apa mungkin 10 tahun di atas kita gitu. Tapi gue melihat dengan usia sedemikian, pikiran inovasinya tuh gila loh. Maksudnya dia tuh dengan usia segitu masih mikirin mau bikin startup. Iya. Ya itu yang gue bilang, mental. Kadang-kadang mental generasi per generasi itu punya keunggulan-keunggulan tersendiri yang tadi dibilang. Itu kan generasinya berarti kira-kira di atas kita, tapi nggak baby boomer banget lah. Kalau baby boomer kan yang sekarang mungkin udah umur-umur di atas 65 tahun ya. Tapi itu generasinya di atas kitanya tuh nggak terlalu jauh. Dan menurut gua dengan kondisi ekonomi dia yang udah cukup baik, udah cukup mapan tuh, mungkin udah ada di comfort zone gitu. Tapi dia memaksa diri dia men-challenge diri dia terus untuk adaptasi dengan zaman yang terus berubah. Dia propertinya banyak loh. Tapi dia bilang, ini
eh, Lex, tahu nggak katanya? Saya tuh lagi berpikir properti akan mati nih sebentar lagi. Hah? Kenapa? Kenapa kok berpikir gitu? Iya, begini. Terus dia cerita dia banyak. Oh, kalau pemikirannya gitu sih ya saya setuju juga. Kamu Lex, kalau sekarang dikasih duit, kamu mau invest ke teknologi atau invest ke properti? Saya sih mantep-mantep aja bilang ya, kalau saya sih teknologi lah. Iya itu katanya. Sekarang saya properti banyak mau dijual, dipindahin ke teknologi juga susah kata dia bilang gitu. Iya. Tapi menariknya adalah dengan kondisi ekonomi yang udah mapan, tapi dia ngerasa sekarang dia mandek dan dia masih punya haus, masih punya rasa pengen maju gitu ya. Itu yang inspiring gitu. Walaupun usia udah nggak muda. Padahal kan kalau usia udah segitu kan, gue pikir ya udah aja tinggal cari orang muda, gue invest di lu, udah selesai gitu. Menurut gue udah umur segitu sih udahlah gitu. Tapi ini dia masih pengen membuat sesuatu yang baru buat orang banyak. Sama seperti yang pertemuan kita sebelum ini kan, passion itu baru bener, passion itu yang bikin kreatif tuh apa kemarin, cara ngeramu kalimatnya apa ya? Kalau cuman sekedar efek dopamin, itu bukan passion, ingat kan? Kalau bukan sekedar efek, kalau cuman sekedar efek lu jadi senang, itu bukan passion. Tapi kalau passion itu sampai bisa meningkatkan kualitas hidup orang lain. Iya, ada kreativitas dari pihak kita. Ada kreativitasnya. Nah, terus ini kalau yang di flyer kita disebut shape your own world, be who you are supposed to be. Itu kira-kira apa yang mau disampaikan tuh? Gini, karena kan kalau kita kan bahas mengenai hyper reality ya. Buat saya obatnya hyper reality adalah berusaha untuk kembali bersentuhan dengan realitas kita. Jadi diri sendiri gitu ya. Temukan sebetulnya apa sih yang membuat kita itu terisolir dari dunia nyata. Kenapa sih kita memilih untuk berkubang di dalam dunia game online, di dalam film drama Korea, itu apa sebetulnya gitu loh. Begini, saya bukan tipe. Kenapa nyebutnya drama Korea ya? Gue dari tadi pengen nyinggung itu tapi nggak berani karena banyak fansnya. Gini, saya hobi nonton. Terus udah gitu saya seneng. Cuma saya memang nggak hobi game. Saya nggak hobi game ya. Saya nggak suka main game. Nggak tahu kenapa pokoknya saya nggak suka aja main game. Saya bisa mengerti ada orang yang hobi main game. Saya bisa mengerti. Tapi kalau udah usia kayak kita, udah punya buntut begitu ya, terus udah gitu menghabiskan waktu untuk main game, itu yang saya nggak ngerti. Belum mengerti. Dan saya nggak mau ngerti. Iya, oke. Kenapa? Karena ini yang saya mau jelasin. Sekali lagi, saya nggak antipati. If it is what you like, if it is what you love, then you can do it. Oke? Saya nggak mau mendikte orang mengenai apa yang dia suka atau dia nggak suka. Nggak. Kalau itu masalah taste, kalau itu masalah preferensi pribadi, just go ahead. Oke? Tapi kalau saya enggak. Saya hobi banget nonton. Tapi saya akan sangat berhati-hati jangan sampai saya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk nonton. Kan kalau nonton drakor, kita nggak usah ngomong drakor lah, banyak fansnya mungkin tersinggung lah. Drama Mandarin misalnya, drama Taiwan, drama Hong Kong, sinetron tuh yang hampir ribuan episodenya. Iya, itu nontonnya dari pagi begitu ya sampai malam, aduh. Emangnya nggak produktif maksud saya gini loh. Jadinya. Betul. Kan kita hidup cuma satu kali. Kenapa nggak coba untuk memaksimalkan hidup untuk menghasilkan sesuatu yang lebih signifikan? Itu aja sih. Jadi maksud saya gini, saya jadi bertanya-tanya, kenapa orang suka nonton drakor,
Kenapa orang suka nonton drama Taiwan, pokok sinetron dari pagi sampai sore? Kenapa orang hobi main game dari pagi sampai sore, dari sore ketemu pagi lagi, anggap begitu? Kenapa kok bisa begitu ya? Emangnya ada apa dengan dunia di luar drakor itu? Ada apa dengan dunia di luar game online itu? Kalau lu lepas itu gadget dari tangan lu, pertanyaannya, lu ngeliat apa? Iya. Paham ya? Iya. Lu ngeliat apa? Apakah lu kecemplung di situ, berkubang di situ, karena lu nggak suka apa yang lu lihat di luar dunia itu? Ya kalau itu jadi bahaya, yang berarti hidup dalam dunia yang lu ciptain itu. Betul. Nah, itu sebabnya buat saya accept your reality, terima kenyataan. Begini loh, I don't need anyone to tell me that life is sucks. Oh. Life is sucks. Iya. Sometimes death is better than life. Tetapi masalahnya, seburuk apapun hidup itu, sejelek apapun pengalaman yang pernah kita alami ketika kita menjalani kehidupan, tetap ada sesuatu yang baik dalam hidup ini untuk bisa kita nikmati kok. Tetap ada sesuatu yang indah di dalam hidup ini yang bisa kita lihat. Jadi hidup nggak semuanya bagus, tapi hidup juga nggak semuanya jelek. Masalahnya bukan pada hidup. Hidup itu memang begitu. Hidup itu ada yang jelek, ada yang bagus. Gue interupsi Masalahnya sedikit. di diri kita. Ya boleh. Gue interupsi sedikit. Hidup itu memang begitu tuh. Gue jadi inget teman gue pernah bilang, ada peribahasa kan, hidup tidak selamanya mudah. Hidup tak selalu mudah. Nah, dia bilang, halo Joshua. Oh, bilang. Halo. Ada peribahasa bilang hidup tak selalu mudah. Dia bilang itu salah kok. Yang benar itu hidup selalu tak mudah. Ya gue dalam banyak hal gue setuju dengan kekeliruan peribahasa itu. Karena memang hidup nggak pernah gampang kok. Betul. Nah, jadi buat gue sih sebetulnya problemnya sekarang adalah it is not about life. Berani betul. Gak lu? It is about you. Gitu loh. Lu berani nggak untuk ngadapin kenyataan? Lu berani nggak untuk melepas masa lalu? Lu berani nggak untuk menghadapi masa depan? Lu berani nggak terima realitas diri lu sendiri? Lu berani nggak terima kenyataan bahwa lu nggak sempurna? Lu berani nggak terima kenyataan bahwa lu membuat kesalahan masa lalu? Lu berani nggak terima kenyataan bahwa lu mungkin akan membuat kesalahan masa depan? Iya. Iya kan? Jadi itu kenyataan kita yang harus kita terima, dan di saat yang bersamaan kalau ngomong tentang hidup, kenyataan tentang hidup yang harus kita terima adalah hidup itu sebentar. Iya. Itu sebentar. Hidup itu waktu 80 tahun yang akan kita lewati itu sangat sebentar. Waktu itu berlalu begitu aja, sama seperti malam yang kita lewatin, sama seperti bunga yang kita lihat hari ini ada besok layu. Hidup itu cuma sebentar. Masalahnya di dalam hidup yang sebentar itu kita ngapain? Iya. Kalau kita menghabiskan waktu berjam-jam nonton drakor, kalau kita menghabiskan waktu berjam-jam main game, yang pasti kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Betul. Makanya saya kalau makan... Oh ada kok, kita ngapain kok. Ngapain? Kita bikin si produser yang drakornya kaya, sama bikin produser gamenya kaya. Iya. Betul juga sih. Iya sih. Saya selalu bilang gitu, bikin orang kaya aja. Tapi sekarang saya selalu tanya tuh sama anak-anak saya di meja makan gitu, tiap kali kita makan malam saya selalu tanya, okay, what did you do today that make you proud? Apa yang kamu lakukan hari ini yang membuat kamu bangga? Keterampilan baru apa yang kamu tumpuk dalam hidup ini? Apa sih sesuatu yang baru yang kamu kerjakan? Apa sih sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Nggak selalu berhasil sih, karena memang sebagai orang tua dengan 2 anak, dan dua-duanya adalah anak generasi Z dan generasi Alpha, saya harus bergumul juga dengan kegilaan mereka main gadget. Tapi saya konsisten tanya itu. Saya konsisten tanya itu. Gue akan mulai malam ini.
Coba bahkan tanya diri kita itu. Iya. Kayak misalnya gini, kemarin saya marah 2 hari yang lalu, marah bisa-bisan sama anak-anak saya. Karena buat saya, lu menghabiskan. Ingat, saya bilang, papa nggak marah lu orang main game. Papa nggak marah lu orang mau nonton. Papa nggak marah. Tapi waktu yang kamu habiskan untuk itu terlalu banyak. Sementara kamu tidak menghasilkan satu hal yang penting dalam hidup kamu. Gitu loh. Jadi, kemarin si Joshua mungkin ada pertobatan begitu ya. Dia, Papa, Joshua mau bikin gambar dong. Mau belajar ngegambar. Nah, saya ajarin dia ngegambar, ada keterampilan baru. Saya selalu tuh, bro, saya selalu nanya diri saya sendiri, what did I do today that make me proud? Hari ini saya cukurin rambut orang loh. Wah. Gua ke Jakarta kalau gitu. Iya boleh. itu udah boleh dilihat di akun IG Sosei Dojo. Itu hasil cukurannya rapi banget begitu ya. Rapi lah, menurut saya rapi. Saya bilang sama yang tadi yang jadi korban saya, Kojim nggak penting ya. Kojim nggak penting lu puas apa kagak dengan potongan Kojim. Cuma Kojim ngelihat potongan ini, Kojim puas. Begitu ya. Gua bilang begitu. Tapi intinya adalah gua belajar sesuatu yang baru selalu, every day gua selalu belajar sesuatu yang baru. Gitu loh. Gua selalu belajar sesuatu yang baru. Gue selalu baca buku, ambil satu tema baru. Gue selalu lakukan sesuatu yang baru. Gue nggak mau berhenti. Gue nggak mau berhenti. Gue nggak mau mati dengan kondisi gue sekarang. Gue tahu gue miskin. Gue kemarin bilang sama anak-anak gue ya. Ini kalau kita tiba-tiba putus, nyambung di live-nya Kojim ya. Tinggal 2 menit. Okay. Oh iya. Oke. Ya, intinya sih gitu. Gak mau berhenti gimana tadi? Gak mau berhenti di sini. Ya, saya orang miskin, saya nggak punya harta, saya orang yang jelek, saya orang yang penampilannya tidak menarik. Kalau saya hidup dengan mengandalkan itu, maka saya nggak punya apa-apa dalam hidup ini. Ya. Tapi dari segala sesuatu yang saya tidak punya, saya tahu apa yang saya punya. Itu sebabnya saya berkomitmen untuk menumpuk di dalam gudang saya, perbendaharaan saya, pengetahuan baru, keterampilan baru, untuk saya berikan pada orang lain. That is my reality. Jadi jangan sampai apapun menghalangi kita ke sana. Well, itu aja sih yang saya mau ngomong sebetulnya. Jadi kalau habis juga nggak perlu nyambung kayaknya. Ya nggak perlu ya. Kayaknya seru juga nih hari ini. Nanti kita tunggu komen-komen dari teman-teman yang mau ngebahas topik apa lagi ya. Jadi minggu depan biar kita ada bahan yang lain ya. Silakan teman-teman kalau ada topik yang mau dibahas. Perspektif kami nggak selalu benar sih, tetapi paling nggak ada tambahan sudut pandang lah. Iya. Begitu. Paling nggak ada teman ngobrol dan teman ngopi. Betul. Oke. Ya udah itu dulu deh. Selamat beraktivitas. Thank you. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut dalam acara ini. Iya, thank you. Bye-bye. Bye-bye.